Tengah-tengah prosesi mengelilingi jenazah sambil membacakan beberapa mantra, itu akan ada satu orang dari anggota keluarga yang meninggal tadi yang akan menjerit dan menangis dengan sangat histeris, seolah-olah meluapkan semua kesedihannya, yang membuat suasana menjadi haru biru. Dan itu terjadi dengan tiba-tiba sambil memeluk tongkonan yang berisi peti jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah balik lagi ke channel aku. Nah, buat kamu yang baru pertama kali menemukan channel ini, aku mengucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, namaku Wulan. Channel ini berisi tentang cerita-cerita yang mengkisahkan hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kamu belum pernah dengar ataupun mungkin kamu belum pernah tahu. Nah, hal-hal apa saja yang akan diceritakan? Sebelum aku melanjutkan ceritaku hari ini, kalau kamu suka dengan apa yang aku ceritakan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, lalu like dan komen, kemudian share di seluruh media sosial kamu supaya aku bisa terus menceritakan dan mengkisahkan apa yang belum pernah kamu dengar ataupun apa yang belum pernah kamu ketahui. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah tradisi yang ada di sebuah tempat yang terletak di salah satu pulau di Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Sulawesi, atau lebih tepatnya lagi di Provinsi Sulawesi Selatan guys, yaitu adat dan tradisi Tanah Toraja. Nah, sebelum aku menceritakan lebih lanjut, aku minta supaya nanti kita itu lebih menghormati dan lebih menghargai adat istiadat dan tradisi, juga kepercayaan orang-orang di luar tradisi dan kepercayaan kita ya guys. Karena Indonesia itu kan punya banyak tradisi, juga banyak adat istiadat serta kepercayaan lokal atau agama-agama lokal yang mungkin belum diakui secara nasional, tapi mereka sudah menjalankan atau mengimani atau meyakini tradisi-tradisi dan kepercayaan-kepercayaan itu sejak zaman dahulu kala. Karena itu aku meminta kebijaksanaan teman-teman semua ketika menyimak video aku untuk tidak saling menghujat atau saling menghakimi antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain, juga antara satu tradisi dengan satu tradisi yang lain ya guys. Apa yang kamu bayangkan pertama kali ketika kamu mendengar kata Tanah Toraja? Apakah kamu membayangkan alamnya yang indah? Ataukah kamu membayangkan tentang nikmatnya kopi Arabica Toraja? Ataukah kamu membayangkan tentang sebuah penghantaran atau sebuah tradisi ritual penghantaran jenazah yang memakan banyak biaya? Toraja adalah suatu tempat yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di tempat itu adat istiadat dan tradisi para leluhur itu masih dijaga dan masih sangat kental. Toraja sendiri dalam bahasa Bugis disebut sebagai Tori Aja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Orang Toraja memiliki tradisi ritual atau upacara penghantaran kematian yang dimaksudkan untuk menghantarkan arwah ke alam ruh, sekaligus juga untuk menghormati orang-orang atau leluhur yang sudah meninggal atau sudah mendahului mereka terlebih dahulu guys. Kalau menurut bahasa Bugis tadi, ya kita juga kita juga nggak mengkiri kalau sebenarnya Toraja itu letak posisi tempatnya itu berada di daerah pegunungan yang hawanya sejuk, dan memang benar kalau mereka itu tinggal di negeri yang tempatnya di atas. Jadi Toraja itu kan datarannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan suku-suku lain di daerah Sulawesi Selatan. Dan walaupun orang-orang Toraja itu kebanyakan mayoritas itu memeluk agama Kristen, Protestan, dan Katolik, tapi mereka juga masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi dan upacara-upacara yang sudah ditetapkan oleh leluhur mereka. Jadi mereka itu sangat menghormati apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur mereka guys. Mereka masih terus melakukan atau mempraktekkan upacara dan ritual-ritual yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Mereka sangat menghormati itu, dan itu bagusnya guys. Jadi mereka itu nggak lupa dengan
apa yang sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dan seandainya kita punya kesempatan untuk berkunjung ke sana, kita itu diberi kesempatan loh untuk bisa mencoba atau melakukan atau ikut serta dalam upacara-upacara ritual atau upacara-upacara unik lainnya yang ada di sana. Dengan catatan kamu tidak membuli atau menghujat mereka ya guys, karena siapapun ketika dibuli atau dihujat maka dia akan merasa tersinggung kan. Kebudayaan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka salah satunya yaitu adalah rumah tongkonan, yaitu rumah yang atapnya itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Dan ada juga pekuburan Gua Londa, kuburan Batu Lemo. Yang akan kita bahas kali ini adalah pemakaman ritual Rambu Solo, yaitu pemakaman yang sangat unik dan menarik perhatian banyak orang, terutama orang-orang di luar Tanah Toraja seperti kita-kita ini yang belum pernah sama sekali melihat ritual itu guys. Jadi sebenarnya suku asli dari Sulawesi Selatan ini, yaitu orang-orang dari Tanah Toraja itu, mereka itu memiliki ritual atau upacara yang memfilosofikan tahapan kehidupan manusia dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Salah satunya yaitu tadi guys, yaitu penghantaran kematian Rambu Solo. Rambu Solo itu penghantaran kematian yang sangat unik dan pastinya juga berbeda dibandingkan tradisi-tradisi penghantaran kematian yang ada di Indonesia seperti di tempat-tempat lain ya guys. Berlama-lama lagi, aku akan langsung aja menceritakan tentang tradisi, yaitu sebuah ritual penghantaran jenazah yang cukup unik dan cukup mahal yang ada di Tanah Toraja. Gimana ceritanya? Langsung aja kita simak, check it out. Upacara penghantaran kematian Rambu Solo itu memiliki maksud untuk menghormati orang yang sudah meninggal dan menghantarkan arwahnya ke alam ruh atau ke alam yang lebih tinggi. Orang-orang setempat menyebutnya sebagai puya. Dan secara arti sesungguhnya, Rambu Solo itu diartikan sebagai rambu atau yang berarti asap. Sedangkan Solo artinya bawah atau turun. Kalau kamu berpikir bahwa loh tadi katanya Rambu Solo itu menghantarkan arwah seseorang yang sudah meninggal ke alam yang lebih tinggi, tapi kenapa kok Solo itu artinya turun? Maksudnya begini, mereka itu melakukan ritual atau upacara itu ketika matahari itu sudah beranjak turun, artinya sudah melewati jam 12 siang. Jadi ketika matahari itu sudah mulai beranjak turun di ufuk barat. Rambu Solo itu bermakna kadakean yang artinya keburukan yang hanya berupa upacara kematian. Persiapan upacara atau ritual Rambu Solo itu sendiri membutuhkan persiapan yang sangat detail dan rumit guys. Jadi mereka itu hanya untuk persiapannya aja itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka yang mempersiapkan itu adalah anggota dari keluarga yang sudah meninggal itu. Mereka itu berkumpul untuk membicarakan tentang masalah dana, kemudian membicarakan tentang hak waris, kemudian membicarakan tempat di mana akan diselenggarakan ritual atau upacara itu, kemudian membicarakan tentang status sosial dari orang yang meninggal itu. Juga akan membicarakan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan upacara atau ritual penghantaran kematian ini. Kemudian setelah selesai melakukan perkumpulan dan selesai membahas tentang hal-hal yang disebutkan tadi, kemudian selanjutnya mereka akan membeli banyak sekali benda-benda dan barang-barang serta piranti-piranti untuk keperluan upacara atau ritual tersebut. Dan juga mereka akan membangun sebuah pondok atau disebut sebagai pondok upacara. Dan pondok upacara ini dibuat oleh keluarga dari yang meninggal yang nantinya itu akan dijadikan akomodasi bagi tamu-tamu yang diundang dan tamu-tamu yang nantinya menjadi saksi jalannya ritual atau upacara tersebut. Sebenarnya itu banyak sekali atau ada beberapa perbedaan yang dilakukan
dalam upacara ritual Rambu Solo ini antara satu komunitas dengan komunitas lain yang walaupun mereka itu sama-sama orang dari suku Tanah Toraja, tapi mereka itu ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan ritualnya itu, tetapi garis besarnya itu adalah sama, yaitu mereka itu bertujuan untuk menghormati arwah yang baru saja meninggal dunia, kemudian untuk melepaskan arwah tersebut ke alam ruh atau ke alam yang lebih tinggi tadi, guys. Kali ini aku akan menceritakan tentang upacara Rambu Solo yang diadakan oleh komunitas suku Toraja yang bernama Ketekesu. Ketekesu ini bertempat di Toraja Utara. Di sana mereka mempunyai sebuah cagar budaya yang mengizinkan atau memperbolehkan warga asing ataupun warga lokal untuk bisa masuk dan menyaksikan secara langsung upacara atau ritual dari Rambu Solo ini, guys. Hanya dengan membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan asing, kita sudah bisa memasuki cagar budaya yang ada di komunitas suku Toraja Ketekesu itu. Dan ketika pengunjung akan memasuki daerah atau cagar budaya tersebut, pengunjung itu dimanjakan oleh pemandangan sawah yang menghampar luas, lengkap dengan beberapa kerbau yang digembalakan. Masyarakat Tanah Toraja mempercayai kalau kerbau itu adalah binatang yang sakral. Mereka disucikan atau dianggap suci. Mereka itu percaya kalau kerbau ini yang akan mengiringi arwah dari orang yang sudah meninggal itu menuju ke alam ruh. Lagi aku mengingatkan ya guys, untuk jangan ada yang komen yang sekiranya itu menyinggung perasaan atau menyinggung apa yang diyakini atau dipercaya oleh saudara-saudara kita di Tanah Toraja. Karena kita harus menghormati apapun yang mereka percayai dan apapun yang menjadi tradisi mereka, walaupun itu tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang kita yakini atau tidak sesuai dengan tradisi kita ya. Nah, perbedaan itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang kita itu harus menghargai perbedaan itu ya guys. Nah, ketika pengunjung itu memasuki di desa adat tersebut, di situ diletakkan sebuah tongkonan kecil atau rumah adat suku Toraja yang kecil di antara tongkonan-tongkonan yang besar, guys. Kamu belum pernah lihat rumah tongkonan seperti apa nih? Nanti ada gambarnya nih nanti, ya. Seperti itu bentuknya. Itu rumah adat dari suku Tanah Toraja. Dan di cagar budaya atau desa adat milik dari komunitas Ketekesu itu terdapat 10 tongkonan yang sudah berusia 300 tahun. Dan jenazah itu jenazah dari orang yang akan dihantarkan dengan upacara ritual Rambu Solo itu akan diletakkan di tongkonan yang kecil tadi, guys. Dan ketika jenazah sudah selesai diletakkan di tongkonan kecil itu, para wanita itu bertugas untuk memasak makanan yang akan disuguhkan kepada pihak keluarga dari yang meninggal, juga kepada seluruh tamu yang datang dan menyaksikan ritual dari Rambu Solo nanti. Dan makanan yang disajikan itu mayoritas atau didominasi oleh makanan yang berasal dari olahan daging babi, karena daging babi itu menjadi makanan favorit di tempat tersebut ya guys, dan sudah ditunggu-tunggu untuk bisa disantap oleh orang-orang di sana dan dianggap sebagai makanan yang sangat istimewa. Dan makanan-makanan itu nantinya akan disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang, dan tamu-tamu yang datang itu mayoritas adalah keluarga atau kerabat dekat dari yang meninggal itu, dan yang juga sudah berkeluarga. Jadi mungkin seperti kalau kita lebaran, kumpul-kumpul lebaran ya guys. Jadi keluarga kita yang jauh yang sudah berkeluarga itu mereka datang rame-rame ke rumah kita ya, sama mungkin seperti itu. Dan masing-masing dari keluarga itu akan menempati tongkonan-tongkonan yang sudah ada. Setiap satu tongkonan itu dihuni oleh satu keluarga. Jadi setiap tongkonan itu kan ada 10 kan, jadi satu itu masing-masing dihuni oleh satu keluarga.
Sembari menunggu olahan makanan itu matang, tamu yang sudah datang itu mengelilingi tongkonan yang kecil yang berisi jenazah dari orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian mereka itu bergerak, berputar, mengelilingi tongkonan tersebut yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi mereka itu kayak membentuk lingkaran. Jadi ini kayak tongkonannya gitu, tongkonan yang kecil. Mereka itu baris gini mengelilingi tongkonan itu membentuk lingkaran, kemudian mereka bergerak itu berlawanan dengan arah jarum jam sambil dibacakan mantra-mantra yang pastinya cuman orang Toraja aja yang mengerti maksud dan mengerti arti dari mantra-mantra tersebut ya. Kemudian nanti setelah selesai pembacaan mantra-mantra itu akan dibacakan sebuah khotbah atau wejangan-wejangan yang dimaksudkan untuk mereka yang masih hidup, juga dimaksudkan untuk melepas arwah dari yang sudah meninggal. Dan biasanya khotbah itu dibawakan oleh seorang pendeta karena mayoritas mereka itu menganut agama Kristen, Protestan, ataupun mungkin Katolik. Dan setelah selesai acara tersebut, selesai khotbah itu kemudian perempuan-perempuan yang bertugas untuk menyajikan makanan, mereka itu akan keluar membawakan olahan makanan-makanan yang sudah pasti aromanya itu menggugah selera ya guys. Makanan-makanan tersebut akan dibawa ke masing-masing tongkonan. Nah, orang-orang yang datang atau tamu-tamu yang datang, baik itu kerabat ataupun tamu yang diundang ataupun wisatawan yang hadir, mereka bersama-sama menyantap makanan yang sudah disajikan. Setelah selesai makan siang, maka acara akan dilanjutkan dengan sesi foto-foto. Di mana di acara foto-foto itu keluarga atau kerabat ataupun tamu yang diundang itu mereka diberikan waktu untuk bisa berfoto-foto dengan jenazah yang berada di tongkonan, baik yang tua, muda, ataupun laki-laki atau perempuan. Mereka itu diberikan waktu untuk melakukan sesi foto-foto dengan jenazah juga dengan tongkonan yang kecil tadi. Setelah selesai melakukan sesi foto-foto, prosesi selanjutnya adalah mereka kembali mengelilingi jenazah sambil membacakan mantra-mantra yang dipercaya sebagai mantra-mantra itu merupakan mantra-mantra penghantar. Dan yang menjadi lebih unik adalah yang sangat menarik ketika di tengah-tengah prosesi mengelilingi jenazah sambil membacakan beberapa mantra, itu akan ada satu orang dari anggota keluarga yang meninggal tadi yang akan menjerit dan menangis dengan sangat histeris, seolah-olah meluapkan semua kesedihannya, yang membuat suasana menjadi haru biru. Dan itu terjadi dengan tiba-tiba sambil memeluk tongkonan yang berisi peti jenazah dari orang yang meninggal guys. Kok aku jadi ikut sedih ya? Dan suasananya itu betul-betul menjadi suasana yang sangat haru biru, dan akhirnya itu memancing keluarga-keluarga yang lain atau orang-orang lain untuk ikut menangis karena saking harunya. Pada saat itulah baru si jenazah itu dan petinya itu dikeluarkan dari tongkonan, tinggallah tongkonan dan pancangnya aja. Dan jenazah beserta petinya itu dibawa ke tempat atau lokasi yang akan menjadi lokasi pemakaman yang berada di sekitar tempat upacara tersebut. Dan ada ritual menggoyang-goyangkan peti jenazah yang dilakukan oleh semua orang yang ada atau yang hadir sebelum peti jenazah tersebut dibawa ke pemakaman. Dan mereka yang menggoyang-goyangkan itu sambil berteriak-teriak atau sambil menyerukan suara kegembiraan, seperti memang seolah-olah mereka itu sedang bergembira ya, bersuka cita, karena mereka itu bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka itu menganggap menghantarkan arwah menuju alam ruh itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak patut untuk ditangisi. Sampainya di lokasi pemakaman, peti jenazah itu tidak dimakamkan di dalam tanah seperti lumrahnya pemakaman-pemakaman yang lain, melainkan diletakkan di lubang-lubang yang terdapat di tebing-tebing yang berada di area pemakaman. Memang di sana itu tradisi orang-orang Tanah Toraja itu mereka meletakkan
peti jenazah di dalam goa ataupun di dalam rumah khusus di mana di situ diletakkan beberapa peti-peti jenazah lainnya. Karena mereka meyakini kalau jenazah sudah berada di dalam goa ataupun sudah berada di rumah khusus tersebut, itu artinya arwah dari si jenazah itu sudah tidak ada di dunia karena sudah dihantarkan ke alam ruh bersama kerbau-kerbau yang sudah dikorbankan tadi. Jadi yang ada di situ hanyalah sisa jasad dari yang meninggal saja. Sedangkan arwahnya itu sudah terbang atau sudah dihantarkan oleh kerbau-kerbau yang sudah dikorbankan tadi untuk pergi ke alam roh. Oh ya, aku lupa menceritakan kalau kerbau-kerbau itu sudah disembelih dan dikurbankan sebelum upacara atau ritual Rambu Solo itu berlangsung. Dan kalau kita membicarakan tentang kerbau yang dikorbankan, itu bukan kerbau sembarangan ya, bukan kerbau-kerbau yang kita temui di sawah-sawah begitu, bukan. Tapi mereka ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa atau yang harus didapatkan supaya kerbau itu bisa masuk dalam kategori kerbau untuk ditumbalkan. Salah satunya adalah kerbau yang memiliki tanduk dengan bentuk tertentu, kemudian kerbau yang memiliki mata dengan pupil yang terdapat lingkaran putih seperti cincin di matanya. Ada juga yang kriteria lain dengan warna atau motif dari warna rambut si kerbau. Salah satunya adalah harus berwarna seperti warna putih dan warna hitam, belang-belang itu mungkin seperti sapi perah, atau mungkin kalau di Jawa disebutnya sebagai kerbau bule ya. Pokoknya itu sesuai dengan strata sosial atau tingkat sosial dari orang yang meninggal. Jadi mungkin kerbaunya ada yang kerbaunya warnanya hitam aja, ada yang kerbaunya warnanya putih aja, ataupun ada yang belang-belang. Pokoknya itu ada kriteria-kriteria tertentu ya guys. Dengan diletakkannya jenazah di tebing-tebing atau di gua-gua di tebing-tebing tersebut, atau di rumah khusus untuk meletakkan peti jenazah yang sudah disiapkan, maka selesailah sudah upacara atau ritual dari penghantaran arwah yang disebut sebagai Rambu Solo tadi. Membicarakan upacara atau ritual dari Rambu Solo tadi guys, itu dipercaya kalau mereka itu harus mengeluarkan banyak uang, terutama para orang-orang dengan tingkat sosial tinggi atau yang disebut dengan bangsawan, itu bisa mencapai miliaran rupiah untuk bisa melaksanakan upacara tersebut. Karena gimana enggak, kalau seorang bangsawan atau orang yang punya tingkat sosial tinggi di Tanah Toraja itu, dia harus mengeluarkan antara 24 sampai 100 ekor kerbau dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tadi. Upacara Rambu Solo ini dikategorikan sebagai upacara atau ritual yang wajib karena bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, ketika mereka belum punya dana cukup untuk bisa melaksanakan upacara tersebut, maka ia atau keluarganya itu diwajibkan untuk tetap menabung sampai nanti uang yang dikumpulkan itu cukup untuk melaksanakan upacara atau ritual Rambu Solo ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus diadakan ritual yang sangat mahal tersebut? Bagaimana kalau misalkan mereka itu ternyata nggak mampu untuk melaksanakan upacara tersebut? Kenapa harus dilaksanakan? Mungkin kamu bertanya-tanya seperti itu. Jadi begini ya guys, orang-orang Tanah Toraja itu mengimani atau meyakini bahwa jenazah atau arwah dari orang yang meninggal ketika dia belum melalui proses upacara Rambu Solo, maka dipercaya dia belum mendapatkan tempat atau belum mendapatkan kesempurnaan dalam keberangkatan arwahnya tersebut, sehingga ia tetap dianggap sebagai, atau orang yang meninggal tadi dianggap sebagai orang yang masih hidup dan diperlakukan seperti layaknya anggota keluarga yang lain yang masih hidup, hanya saja dianggap kondisinya itu sedang lemah atau sakit guys.
Orang yang meninggal tadi dianggap sebagai anggota keluarga yang sedang sakit atau lemah sehingga tidak bisa melakukan apa-apa atau melakukan aktivitas apa-apa selain tidur. Jadi jenazah yang meninggal tadi yang belum melaksanakan upacara dari Rambu Solo tadi dianggapnya itu sakit guys, dianggapnya sakit dan hanya tergeletak di tempat tidur. Dan itu jenazah biasanya diletakkan di atas rumah, kemudian dibalut dengan kain kafan sampai nanti tiba upacara pelaksanaan Rambu Solo tadi. Makanya mereka yang punya uang banyak atau mereka yang dianggap bangsawan atau mereka yang punya tingkat sosial tinggi biasanya untuk dilangsungkan upacara Rambu Solo ini cepat bisa terwujud, sedangkan mereka yang punya tingkat sosial yang rendah, mereka yang punya tingkat ekonomi yang lebih lemah itu agak-agak lama untuk bisa melaksanakan upacara Rambu Solo tadi ya guys, karena mereka harus mengumpulkan uang supaya bisa tercukupi itu apa yang menjadi syarat-syarat atau bisa mengumpulkan banyak kerbau atau kerbau yang sesuai dengan status sosial dari yang meninggal tadi. Dan selama menunggu supaya bisa pelaksanaan dari upacara Rambu Solo tadi, si jenazah atau orang yang sudah meninggal tadi masih tetap diperlakukan seperti layaknya manusia hidup. Hanya saja dia itu dianggap sebagai orang yang lemah atau sakit sehingga tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa selain tidur guys. Dan kita juga nggak boleh ya, kita nggak boleh menghakimi, kita nggak boleh menghujat, dan kita juga nggak boleh membuli karena hal itu sudah menjadi kepercayaan dan tradisi secara turun-temurun selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, yang dipercaya oleh keturunan orang-orang dari suku Tanah Toraja. Alkisah ada seorang ibu yang bernama Alfrida Lantong yang meninggal tahun 2012 yang berusia 90 tahun itu karena keluarganya masih belum memiliki dana cukup untuk menjalankan prosesi Rambu Solo ini. Beliau itu masih diletakkan di sebuah rumah tongkonan. Jadi walaupun dia sudah bertahun-tahun meninggal dunia, tetapi beliau itu masih diletakkan di rumah tongkonan karena keluarganya masih belum mencukupi atau masih belum bisa melengkapi syarat-syarat untuk bisa dilakukan ritual upacara dari Rambu Solo tadi guys. Jadi si Ibu Alfrida ini ditempatkan di sebuah rumah khusus untuk jenazah yang belum dimakamkan dengan masih memakai kacamata, dan anggota keluarganya itu masih sering mendatangi beliau, mengajak beliau bicara, kemudian menghantarkan keperluan beliau 3 kali sehari seperti layaknya orang yang masih hidup guys. Keluarganya itu mempercayai, maksudnya keluarga itu mengatakan kalau Ibu Alfrida sudah menjaga mereka sepanjang usia mereka, maka sekarang saatnya lah mereka harus membalas apa yang sudah dilakukan oleh ibu mereka tersebut. Karena itu makanya orang dari suku Tanah Toraja itu dipercaya menjadi suku yang paling memegang teguh tradisi dan adat istiadat dari leluhurnya. Dan itu karenanya maka upacara dari ritual atau prosesi Rambu Solo itu menjadi sangat mahal. Dan setelah upacara pemakaman tersebut masih ada lagi, yaitu mereka itu membuat sebuah replika atau membuat tiruan dari orang yang sudah meninggal itu dari kayu, disebut sebagai patung tahu-tahu. Jadi memang betul-betul patungnya itu menyerupai atau mirip dari orang yang sudah meninggal tadi. Tersebut menandakan kalau mereka itu tidak akan pernah melepaskan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Dan mereka itu mengimani atau meyakini bahwa orang yang sudah meninggal atau keluarga yang sudah meninggal itu arwahnya itu tidak benar-benar pergi. Tapi itu meyakini kalau orang yang sudah meninggal itu mereka tidak benar-benar pergi, maka dibuatlah patung-patung tersebut di atas tempat jenazah mereka diletakkan dan dihadapkan ke tanah mereka, sehingga diyakini kalau orang-orang yang sudah meninggal itu akan tetap mengawasi atau tetap mengamati orang-orang yang ada di tanah mereka, keramaian dari orang-orang tersebut, kemudian aktivitas dari orang-orang yang ada di kampung mereka itu masih diamati oleh orang yang sudah meninggal.
Sehingga orang-orang yang berada di kampung tersebut ataupun anak keturunan mereka itu mereka masih merasa kalau keluarganya itu masih mengawasi dan menyayangi mereka. Sehingga dengan cara begitu mereka itu bukannya tidak berarti mereka itu tidak meratapi atau tidak sedih sama sekali dengan kepergian anggota keluarga mereka, tapi itulah cara mereka untuk melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Tradisi turun-temurun yang tidak akan pernah ada habisnya dan tidak pernah akan lekang oleh waktu. Dan tahu-tahu ini dibuat sedetail mungkin, dibuat semirip mungkin dengan jasad dari orang yang meninggal tadi. Sehingga dikatakan kalau pemahat atau pembuat patung tahu-tahu ini ketika dia sedang memahat patung tahu-tahu ini, dia harus berada di dekat jenazah supaya dia bisa melihat secara detail wajah dari orang yang meninggal tadi. Buat tahu-tahu itu bukan hanya dia sebagai seorang pematung, tapi juga anggota keluarga yang dia itu sanggup melakukan pengorbanan atau penyembelihan 24 ekor kerbau, guys. Dan 24 ekor kerbau itu terdiri dari 4 jenis kriteria kerbau yang berlainan. Dan itu tentu bukan memakan biaya yang murah ya guys. Makanya dipercaya kalau pembuatan tahu-tahu ini pun tidak murah, karena dipatok harga itu mulai dari 25 juta rupiah. Tergantung dari tingkat kedetailan bentuk juga ukuran dari tahu-tahu yang dipahat. Dan kayu yang digunakan pun beragam karena dia tergantung dari tingkat kasta atau dari tingkat sosial dari orang yang meninggal. Yang meninggal itu adalah golongan kasta bangsawan, maka kayu yang digunakan untuk membuat tahu-tahu itu adalah kayu dari pohon nangka. Sedangkan untuk tahu-tahu yang dibuat untuk kelas menengah itu dibuat dari kayu randu. Sedangkan tahu-tahu yang dibuat untuk jenazah dengan kalangan masyarakat ke bawah itu digunakan menggunakan bambu. Dan setelah dipahat atau setelah dilakukan pemahatan, maka patung tahu-tahu itu akan dipakaikan pakaian sama seperti layaknya orang hidup. Kemudian diletakkan di lokasi-lokasi tertentu di mana tempat jenazah atau peti jenazah tersebut diletakkan, yaitu setelah upacara atau prosesi dari ritual Rambu Solo ini selesai, guys. Menarik banget ya, aku juga sebenarnya udah lama banget pengen bisa menyaksikan upacara dari Rambu Solo tadi, ataupun upacara-upacara ritual-ritual yang unik-unik dan tradisi-tradisi yang cukup menarik yang ada di Tanah Toraja. Tapi belum punya waktu dan belum punya kesempatan untuk bisa pergi ke sana. Mudah-mudahan nanti suatu saat aku bisa pergi ke sana untuk menyaksikan sendiri apa yang tadi aku ceritakan. Dan kalau kamu orang Toraja, kamu bisa komen di bawah guys. Mungkin kamu bisa tambah-tambah atau mungkin kamu bisa mengkoreksi apa yang aku ceritakan tadi. Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau ada sesuatu yang tidak pas. Untuk itu aku minta maaf karena aku mengumpulkan ini berdasarkan artikel-artikel atau berdasarkan interview dari beberapa orang yang kuanggap mereka itu memiliki pengetahuan tentang ritual-ritual dan tradisi-tradisi di Tanah Toraja ini, guys. Oke guys, itulah tadi keunikan-keunikan dan keistimewaan-keistimewaan tradisi-tradisi atau ritual-ritual yang ada di Tanah Toraja, khususnya untuk upacara penghantaran kematian atau upacara penghantaran arwah. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, kamu boleh komen di bawah. Mungkin berikutnya aku akan membawakan kisah-kisah lain atau tradisi-tradisi lain yang ada di negara kita Indonesia ini. Karena negara kita ini kan adalah negara yang kaya banget dengan ritual atau kaya banget dengan adat istiadat dan tradisi, karena kita memiliki beragam suku bangsa dan etnis, guys. Terima kasih sudah menyimak semua yang aku ceritakan. Kalau kamu suka dengan cerita-ceritaku, sekali lagi aku meminta kamu untuk jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan notif supaya kamu tidak ketinggalan dari kisah-kisah atau cerita-ceritaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.